Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita tetap diberikan nikmat sehat oleh-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan, serta teman-teman PGSD UPI Kampus Sumedang yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan kelas 4C yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nurul Umdaga Jalba dengan NIM 2103101, kemudian Risnawati dengan NIM 2103007, dan yang terakhir Selma Febrianti Nuralsa dengan NIM 2104860. Di sini kami akan membahas materi terkait strategi implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan juga diartikan sebagai suatu rencana tertulis atau aturan yang dibuat oleh lembaga pendidikan untuk merealisasikan suatu tindakan mengenai pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan. Selanjutnya ada pengertian dari strategi implementasi kebijakan pendidikan. Pengertian strategi menurut KBBI adalah rencana atau upaya yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Sementara implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Maka strategi implementasi kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau cara mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan pendidikan dengan beberapa tahapan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan terdapat 3 alur, yaitu pertama ada yang disebut dengan tahap sosialisasi, yaitu tahap penyebaran informasi kebijakan. Tahap sosialisasi merupakan penjelasan dari substansi kebijakan pendidikan dalam bahasa yang lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan itu sendiri. Tahap sosialisasi di sini menjelaskan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih berbentuk abstrak menjadi rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi seringkali keluarannya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Aspek sosialisasi ini meliputi isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, sumber daya, dukungan, dan sikap masyarakat. Tahap yang kedua yaitu tahap piloting. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan. Model uji coba harus akseptabilitas atau dapat diterima oleh masyarakat, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan baik secara konsep operasional maupun pendanaan, replikabilitas atau dapat direplikasikan di sekolah lain, dan sustainabilitas atau program tersebut dapat terus dikembangkan meskipun tahap uji coba telah selesai. Yang terakhir ada tahap diseminasi, yaitu tahap penyebaran secara luas kebijakan yang telah ditetapkan. Tahapan ini sering juga disebut sebagai tahap penerapan
rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Berikutnya adalah pembahasan terkait pendekatan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Hasbullah pada tahun 2015, setidaknya terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat top down atau dari atas ke bawah. Pendekatan ini memandang bahwa setiap kebijakan, termasuk pula kebijakan pendidikan, harus dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tingkatan atau tahapan organisasi. Pendekatan ini bersifat hierarkis organis, sehingga relevan untuk situasi-situasi implementasi di mana di dalamnya diperlukan organisasi pelaksana yang bertingkat dengan pola perubahan kebijakan yang tinggi. Yang kedua, ada pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan ini berupaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan, baik prosedur manajerialnya maupun teknik manajemennya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pendidikan pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasinya. Sebagaimana 2 pendekatan sebelumnya, pendekatan ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah apabila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir ada pendekatan politik. Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam pendekatan ini memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok yang dominan. Ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama ada komunikasi. Kebijakan pendidikan akan bisa dilaksanakan dengan baik jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dengan harapan bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program sudah ditetapkan. Ini sangat penting asumsinya semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada sumber daya. Kebijakan pendidikan harus didukung sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas pengetahuan, karakter, dan keterampilan maupun kuantitas implementer. Dapat juga melingkupi seluruh kelompok sasaran. Kecukupan sumber daya finansial juga memperlihatkan kecukupan modal investasi atas kebijakan yang diambil. Keduanya harus saling mendukung dan menjadi perhatian dalam implementasi atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Misalnya kebijakan menjadi guru profesional minimal pendidikan S1, didukung dengan tunjangan sertifikasi. Sangat riskan dan beresiko jika kebijakan tanpa kehandalan implementer akan menghasilkan kebijakan yang kurang energik, berjalan lambat, dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial berkontribusi menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya finansial, mustahil program akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Lalu yang ketiga ada disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen implementer dalam mewujudkan kebijakan. Karakteristik sikap yang seharusnya ada pada implementer kebijakan adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementer yang memiliki komitmen tinggi, jujur, dan berintegritas senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementer kebijakan untuk tetap berada di dalam arah program yang telah ditetapkan dalam guideline kebijakan
Komitmen dan kejujuran yang tinggi dari implementer cenderung membawa pada suasana yang senantiasa antusias dalam melaksanakan tahapan kebijakan secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementer dan analisis kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya serta kepedulian kelompok sasaran terhadap implementer dalam program dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Dan yang keempat ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik menjadi penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur organisasi yang baik mencerminkan pembagian kerja dan bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan, sehingga alur koordinasi dan komunikasi terlihat dan terjadi dengan jelas, terhindar dari salah sangka dan salah pemahaman. Dalam strategi implementasi kebijakan pendidikan juga terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan dilaksanakannya implementasi, yaitu satu, tiadanya hambatan eksternal, lalu yang kedua, tersedianya sumber daya yang memadai, yang ketiga, kebijakan pendidikan yang bagus, yang keempat, hubungan ketergantungan yang minimum, yang kelima, adanya kesepahaman, yang keenam, kesepakatan terhadap tujuan pendidikan, yang ketujuh, tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat, yang kedelapan, komunikasi dan koordinasi lancar, dan yang kesepuluh, ada dukungan otoritas. Pendapat lain juga mengumpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan ditentukan oleh faktor koherensi, stabilitas, adanya saling support, pelatihan, dan keterlibatan seluruh anggota. Selain dari faktor penyebab suatu keberhasilan, terdapat pula faktor yang dapat menyebabkan kegagalan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Pertama, yaitu isi kebijakan yang samar dan ketidaktegasan internal maupun eksternal atau ketidaktepatan kebijakan itu sendiri. Kedua, yaitu kurangnya informasi. Kekurangan informasi ini dapat dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana terkait isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan. Yang ketiga, yaitu kurangnya dukungan implementasi kebijakan publik. Hal ini akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang tak terkoordinasi. Suatu kebijakan dalam implementasinya memerlukan keterlibatan dan dukungan dari banyak organisasi atau aktor. Akan tetapi, terkadang hal tersebut menimbulkan persepsi dan benturan kepentingan yang berlainan baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan ketaatan organisasi di bawah pada instansi yang lebih tinggi. Baik, rupanya cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan baik dari ucapan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.